Kalau anak marah-marah nih orang tua juga bingung lah ngeliatnya ya seneng lah ngeliatnya kok ya udah kembali lagi kan seperti semula tadinya dulu juga saya nggak seperti ini gitu. Kalau dilihat nih kalau dari cara ngomong aja kayaknya diem halus gitu. Makanya kalau saya sampai agak-agak kaget juga gitu Mbak Tia. Dulu saya sering emosi meledak-meledak. Ini gimana meledaknya ya? dengan yang kalem kayak gini ya. Tapi emang sering marah-marah juga ya? Marah-marah. Pokoknya kalau istilahnya dengar berita yang enak, pokoknya nyinggung yang perasaan orang tua apa gimana, aku yang nomor satu yang pertama yang bilang wah gitu di rumah tuh yang nggak bisa nggak berantakan dikit kayak gitu loh. Ini tapi di lingkungan luar, maksudnya selain di rumah, pada saat ngeliat Mbak Tia ini yang sudah mulai berubah, ini gimana nih Mbak tanggapan orang-orang? Ya biasa mungkin ya, kenapa kok jerawatnya udah hilang ini pertanyaan gitu. pasti muka ya. Muka dulu yang dilihat. Tapi kalau di luar masih suka emosi-emosi juga nggak sih Mbak pada waktu dulu tuh? Oh dulu iya. Di luar rumah juga emosi juga ya Mbak ya? Wow, ini benar luar biasa sekali ya Mbak ya. Dan ini memang bukan karena ini ya Pak Ustadz ya, bukan memang karena pemikiran atau stres itu, bukan ya Pak Ustadz, memang apa karena memang sakit kepala itu tadi sendiri ya Pak Ustadz ya? Iya, memang disitulah. Jadi kalau kepala kita ada penyempitan ya, atau ada penyumbatan, pasti itu akan berpengaruh kepada kepribadian kita. Iya. Kebetulan reaksi kepribadian yang diterima oleh Mbak Tia itu gampang meletup ya. Ada juga beberapa orang yang kepribadian berubah, timbul rasa takut yang berlebihan, timbul kecemasan yang berlebihan. Ada juga yang menjadi orang yang nggak fokus, yang jadi orang yang gampang pelupa. Jadi macam-macam reaksi-reaksi yang akan diterima oleh si manusia tersebut akibat dari gangguan fisik, saya katakan. Jadi gangguan medis itu bisa merubah kepribadian seseorang. Sebagai contoh saja tadi saya katakanlah dia adalah orang yang tadinya sangat penyabar, suatu hari sakit gigi dia, ya kan? Itu yang tadinya sabar jadi ngamuan itu pasti. Baik, ini berarti mungkin ada ditanyakan nggak nih Mbak pada Pak Ustadz Sony Sutrisno mengenai diri Mbak atau mengenai penyembuhan yang lainnya? Gimana caranya untuk lebih mendekatkan diri dan menjadi orang yang sabar gitu. Pak Ustadz, sebelum dijawab kita tahan dulu Pak Ustadz ya. Ya pemirsa, kita akan tunggu jawabannya. Tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul. Dan tadi ada pertanyaan nih dari Mbak Tia bahwa bagaimanakah cara lebih mendekatkan diri kepada Allah dan juga bagaimana cara biar lebih bersabar lagi nih Pak? Iya, ini satu pertanyaan yang baik ya dari Mbak Tia, bahwa semua manusia memang semuanya mengidamkan bagaimana caranya kita mau mendekatkan diri, kan begitu. Nah, mungkin ini sangat baik kaitannya dengan tema kita salam kiri tadi. Nah, saya ambil contoh misalkan begini. Kalau misalkan katakanlah seorang ibu ya, kita mau deketin ibu ini nih. Tapi ibu ini punya anak 7. 7 anak-anaknya ini nggak semuanya gampang diatur. Wah, ada satu bandel yang minta ampun. Wah, ada satu buset deh. Yang ngeliat mukanya ada udah nyebelin deh, gitu ya. Ada satu yang nyenengin. Nah, timbul pertanyaan pada diri kita, bagaimana kita bisa mendekati ibunya kalau kita nggak mau menerima anak-anaknya? Ya, kembali lagi saya tanya kepada Mbak Tia, Mbak Tetra sebagai calon-calon ibu ya, atau sudah jadi ibu, apa mungkin bisa ada seorang bisa deketin Mbak Tetra, Mbak Tia, sementara dia tidak mau menerima anak-anaknya Mbak Tia atau Mbak Tetra suatu hari? Hanya karena anak-anak itu wajahnya tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Hanya karena anak-anaknya tidak sesuai dengan sifatnya dengan apa yang dia kehendaki. Kan tidak mungkin orang itu bisa mendekati, kan begitu. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan itu kepada Allah. Allah itu memiliki ciptaannya itu ada yang menyenangkan, saya golongkan ada di salam kanan. Ada yang tidak menyenangkan, ada di salam kiri. Nah, bagaimana cara kita mau mendekati Allah? Kalau kita sendiri tidak mau menerima ciptaan Allah yang ada di salam kiri, yang notabene di sana banyak sekali yang nyebelin, ya kan? Nah, maka itu kalau kita dalam hidup ini kita mau menerima ciptaan Allah yang di kanan dan di kiri, tanpa kita sadari kita akan dekat nanti dengan Allah, dan Allah pun akan dekat dengan kita. Ini yang dikatakan hambaku ini ridho. Ridho itu apa? Mau menerima. Ikhlas menerima, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Hambaku ini ridho, aku pun ridho. Waduh Mbak, itu kalau kita diridhoi sama Allah, itu kan dikatakan orang-orang yang diridhoi sama Allah itu adalah orang-orang yang dihapuskan dosanya. Orang-orang seperti inilah calon penduduk surga. Kenapa? Karena dosanya sudah 0, sudah didel. Hambaku ini ridho, aku pun ridho. Jadi Allah tuh sudah ridho terhadap kelakuan jahat kita. Aku pun ridho. Karena dia mau menerima salam kiriku, aku pun ridho. Hambaku ridho, aku ridho. Nah, orang-orang seperti ini sudah dihapus dosanya sama Allah. Orang-orang seperti inilah yang calon surga. Nah, saya sampai merinding kalau cerita ini. Artinya apa? Inilah sebenarnya mimpi dari kita semua beragama ini. Supaya menjadi manusia-manusia yang diridhoi sama Allah. Nah, untuk bisa menjadi manusia yang diridhoi sama Allah atau dekat dengan Allah tadi sesuai pertanyaan Mbak Tia tadi, maka kita pun harus meridho menerima ciptaan Allah, baik yang di salam kanan maupun yang di salam kiri. Dan itu dilatih semua setiap kali kita melakukan ibadah yang namanya sholat. Mudah-mudahan ini bisa jadi renungan kita bersama terhadap pertanyaan yang luar biasa ini dari Mbak Tia ya. Insya Allah ya Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ini mohon maaf karena memang kita sudah di penghujung acara. Kita mungkin bisa memulai untuk berdoa Pak Ustadz, silakan. Ya. Baiklah para pemirsa JAK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Dari obrolan ini dapat kita simpulkan para pemirsa bahwa ternyata dalam hidup ini Allah telah mendesain alam jagat raya ini demikian uniknya. Ada yang menyenangkan bagi kita, ada pula yang tidak menyenangkan bagi kita. Namun itulah desain Allah. Karena memang Allah Maha Kaya. Kerajaannya tidak bisa diukur, karena dialah zat yang tidak bisa diukur. Di tangannya terletak kemahaan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan renungan, bahan koreksi diri bagi kita untuk kita melangkah ke depan menjadi manusia-manusia yang akan ridho dengan semua ciptaan Allah. Sebab ternyata para pemirsa, hanya manusia-manusia yang ridho itulah yang dosanya diampuni. Ini artinya hanya manusia-manusia yang ridho itu pula yang berhak mendapatkan pintu atau kunci surga. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia,
seperti biasanya sebelum kita tutup acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya selalu di dalam doa selalu saya bawa 3. Yang pertama, saya ciptakan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa saya dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk kebaikan. Untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, lihatlah Rob, pada hari ini kami semuanya berdoa, kami semuanya bermohon Rob, kami semuanya mengharapkan agar Engkau mengampuni dosa kami, agar Engkau jadikan kami manusia yang mau menerima apapun yang Kau ciptakan di alam jagat raya ini. Ampuni kami Rob, sekiranya kami selama ini telah berbuat dosa. Ampuni kami, ampuni kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan terima kasih juga Mbak Tia ya. Mudah-mudahan akan semakin cantik dan semakin cantik terus ya Mbak ya. Amin. Iya pemirsa, memang kita harus selalu mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan karena memang kita sama di mata Tuhan ya. Dan pemirsa, akhir kata saya Tata Mayasari mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Terapi Kolbu setiap hari Senin hingga Jumat pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat hanya di JAK TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga ya, jadinya sangat aman sekali. Pastinya masih ada lagi ya Mas ya, kelebihan dari jam tangan anak